Ketika seseorang terus-menerus mendapat perlakuan baik dari orang lain tanpa harus berusaha apa-apa, otaknya perlahan mulai menganggap kebaikan itu sebagai sesuatu yang memang sudah seharusnya dia terima, bukan lagi sebagai pemberian istimewa. Proses ini terjadi secara bertahap dan sangat dalam, sehingga orang tersebut akhirnya merasa bahwa dirinya berhak atas kebaikan itu. Pada awalnya, otak manusia punya cara alami untuk menilai-nilai sesuatu berdasarkan seberapa jarang atau sulit sesuatu itu didapat. Jika kebaikan datang terlalu sering dan terlalu mudah, otak mulai mengubah standar penilaiannya. Yang tadinya dianggap luar biasa menjadi dianggap biasa saja. Lama-kelamaan, yang biasa itu malah dianggap sebagai kewajiban orang lain untuk memberikannya. Ini bukan karena orang itu jahat, melainkan karena otaknya sudah terbiasa menempatkan kebaikan itu di posisi yang lebih rendah dalam daftar prioritas nilai. Proses perubahan ini juga melibatkan bagian otak yang mengatur rasa aman dan nyaman. Ketika seseorang selalu diperlakukan baik, otaknya mulai membangun rasa aman yang berlebihan. Rasa aman ini membuatnya merasa bahwa dunia seharusnya selalu berjalan sesuai keinginannya. Jika suatu saat kebaikan itu berkurang atau hilang, otaknya langsung bereaksi dengan rasa tidak nyaman yang sangat kuat, bahkan marah atau kecewa, karena merasa haknya dirampas. Padahal, kebaikan itu sebenarnya bukan hak, melainkan pilihan orang lain untuk memberikannya. Selain itu, otak juga mulai membentuk pola pikir yang menganggap dirinya sebagai pusat dari kebaikan orang lain. Artinya, dia mulai berpikir bahwa kebaikan itu diberikan karena dia memang pantas mendapatkannya, bukan karena orang lain memang ingin berbuat baik. Pola pikir ini membuatnya sulit lagi untuk menghargai usaha orang lain, karena baginya usaha itu sudah seharusnya dilakukan. Akibatnya, dia jadi kurang peka terhadap perasaan orang lain yang memberikan kebaikan tersebut. Proses ini semakin kuat ketika kebaikan itu diberikan tanpa syarat atau tanpa batas. Otak manusia tidak suka kekosongan, jadi jika tidak ada batas yang jelas, otak akan terus menuntut lebih banyak lagi. Yang tadinya cukup dengan sedikit kebaikan, lama-kelamaan jadi tidak pernah cukup. Ini seperti otak yang terus menaikkan standar tanpa sadar, sehingga kebaikan yang dulu dianggap besar sekarang dianggap kecil, dan yang kecil dianggap tidak ada. Pada tingkat yang lebih dalam, proses ini juga mengubah cara otak memandang hubungan dengan orang lain. Yang tadinya hubungan itu berdasarkan saling memberi dan menerima, menjadi hubungan yang timpang, di mana dia hanya menerima tanpa merasa perlu memberi balik. Otaknya mulai menganggap bahwa orang lain wajib memberi, sementara dia tidak wajib membalas. Ini membuat hubungan jadi tidak sehat, karena kebaikan yang diberikan tidak lagi dihargai, melainkan dianggap sebagai kewajiban. Secara keseluruhan, proses ini adalah bentuk adaptasi otak yang berlebihan terhadap lingkungan yang terlalu nyaman. Otak manusia memang dirancang untuk beradaptasi, namun jika adaptasi itu tidak diimbangi dengan kesadaran atau batasan, maka hasilnya adalah perubahan pola pikir yang membuat seseorang merasa bahwa kebaikan orang lain adalah haknya, bukan anugerah. Dampak jangka panjang dari pola pikir, kebaikan adalah hak. Ini tidak hanya dapat merusak orang itu sendiri, tapi juga bisa merembet ke semua hubungan dan lingkungan di sekitarnya. Ia dapat mengalami kehilangan kemampuan menghargai secara total. Otak yang sudah terbiasa menganggap kebaikan sebagai hal biasa akan mati rasa terhadap nilai apapun. Bukan hanya kebaikan dari orang lain, tapi juga hal-hal kecil dalam hidup seperti kesehatan, waktu, atau kesempatan. Semakin lama, orang ini tidak lagi bisa merasakan rasa syukur. Hidupnya terasa hampa meski dikelilingi banyak hal baik, karena otaknya sudah menetapkan standar cukup di level yang sangat tinggi. Hubungan sosial menjadi rapuh dan beracun. Orang-orang di sekitarnya mulai lelah karena terus memberi tanpa balasan. Awalnya mereka mungkin bertahan karena sayang, tapi lama-lama mereka menjauh. Orang yang menganggap kebaikan sebagai hak akan kehilangan teman dekat, pasangan, bahkan keluarga.
Hubungan yang tersisa biasanya hanya yang bersifat transaksional saja. Akibatnya, dia hidup dalam lingkaran orang-orang yang juga memanfaatkan, bukan yang tulus. Selain itu, kemandirian dan daya juang juga bisa lenyap. Karena selalu dapat tanpa usaha, otaknya berhenti belajar cara bertahan di saat keadaan sulit. Ketika suatu saat kebaikan dari luar benar-benar berhenti, dia tidak punya kemampuan untuk bangkit sendiri. Ini seperti otot yang tidak pernah dilatih. Dia akan panik, marah, atau menyalahkan dunia, padahal masalahnya ada pada dirinya sendiri. Dari sana akan muncul sifat menuntut yang terus membesar. Standar hak di otaknya terus naik seiring berjalannya waktu. Yang dulu cukup dengan bantuan sesekali, sekarang harus setiap saat. Ini seperti lubang hitam. Semakin diberi, semakin besar keinginannya. Dan akhirnya, tidak ada jumlah kebaikan yang cukup untuk memuaskannya. Ia akan kehilangan rasa hormat dan empati. Karena menganggap orang lain wajib memberi, dia tidak lagi melihat orang lain sebagai manusia dengan perasaan, melainkan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Dia jadi kasar, tidak sopan, dan tidak peduli jika orang lain lelah atau sakit. Lama-kelamaan, dia sendiri tidak sadar bahwa dia telah menjadi orang yang tidak disukai, bahkan dibenci. Kehidupan emosionalnya jadi tidak stabil. Setiap kali kebaikan berkurang sedikit saja, otaknya langsung bereaksi seperti kehilangan hak dasar. Dia mudah marah, cemas, atau depresi. Hidupnya seperti roller coaster emosi yang dikendalikan oleh orang lain, bukan oleh dirinya sendiri. Ini membuatnya sulit bahagia dalam jangka panjang, karena kebahagiaannya tergantung pada seberapa banyak orang lain memenuhi haknya. Dan yang lebih mengerikannya adalah, ada potensi generasi berikutnya ikut rusak. Pola pikir ini menular. Jika dia menjadi orang tua, anaknya akan belajar bahwa kebaikan adalah hal yang wajib diterima, bukan diberikan. Jika dia pemimpin atau figur publik, bawahan atau pengikutnya akan meniru sikap menuntut yang sama. Akibatnya, satu orang bisa merusak budaya kebersamaan dalam keluarga, tim, atau bahkan masyarakat kecil. Ia sendiri menjadi beban bagi dirinya sendiri. Pada titik tertentu, dia akan menyadari bahwa hidupnya kosong, tapi karena otaknya sudah terlalu terbiasa menerima, dia tidak tahu caranya memperbaiki. Dia terjebak dalam lingkaran ingin bahagia, tapi tidak mau berubah. Ini seperti orang yang kelaparan tapi menolak makan, karena makanan itu tidak sesuai dengan seleranya. Kesimpulannya, kebaikan yang diberikan tanpa batas dan usaha akan mengubah otak menjadi mesin tuntutan abadi, merenggut syukur, hubungan, dan kemandirian, hingga meninggalkan kehampaan yang tak terisi. Secara keseluruhan, dampak jangka panjangnya adalah kehampaan total. Orang ini akhirnya hidup dalam dunia yang dia ciptakan sendiri, dunia di mana dia menganggap semua orang berutang padanya, namun secara realita tidak ada yang benar-benar mencintainya. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng dan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.